Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Terus sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Ada yang tidak masuk? Tanya ya. Ya. Mana semua? Izin sakit? Izin sakit. Jadi sama sakit ya. Oke. Untuk sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang hari ini pernah berbeda pendapat dengan teman? Nah, ketika berbeda pendapat, apakah kalian pernah merasa kesal atau marah? Pernah. Nah, ya, itu merupakan konflik sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik biasanya terjadi karena perbedaan pendapat atau salah paham. Namun, konflik harus diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari strategi mengatasi konflik dalam masyarakat yang beragam dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan metode penyelesaian konflik. Tujuan pelajaran hari ini yang pertama itu menjelaskan prinsip-prinsip Pancasila dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, menjelaskan metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Nah, untuk menerapkan prinsip konflik, prinsip-prinsip Pancasila itu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui dan menghormati beragama agama yang ada di Indonesia, serta meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan. Untuk yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu prinsipnya itu menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat dan perlakuan adil terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yaitu mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghargai keberagaman suku, budaya dan agama. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk metodenya kita ada banyak juga. Yang pertama itu ada negosiasi, yang kedua mediasi, ketiga arbitrase, keempat itu dialog atau musyawarah mufakat. Nah, sebelum kita masuk metode, kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Nanti kalian diskusi, ada dua diskusi. Yang pertama itu perbedaan pendapat dalam berkelompok, dan yang kedua itu konflik antar teman karena salah paham. Silakan bentuk, saya bentuk kelompok ya. Sudah ya, saya bentuk kelompok. Nanti tugasnya kalian yaitu kelompok pertama itu ada kasus tentang perbedaan pendapat dalam kerja kelompok, dan kelompok kedua yaitu tentang konflik antar teman karena salah paham. Dan
Untuk kelompok 3 yaitu khusus bertanya yang dipresentasikan kelompok 1 dan 2. Silakan kalian cari referensi di HP kalian untuk diskusi ini. Silakan cari. Sudah ya? Sudah selesai? Untuk presentasi pertama yaitu seperti biasa, yaitu adalah kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju. Ayo, kelompok pertama aja ya. Siapkan kelompok 3 pertanyaan masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perbedaan pendapat dalam kerja kelompok, strategi penyelesaian konflik berdasarkan nilai Pancasila. Apa sih itu konflik? Konflik adalah keadaan ketika terjadi perbedaan pendapat, keinginan, atau kepentingan antara dua orang atau lebih. Dalam kerja kelompok pasti sering muncul perbedaan ide, kurangnya komunikasi, tidak mau mendengarkan pendapat teman, ingin menang sendiri. Dalam kerja kelompok, nanti ingin memperpresentasi menggunakan poster, silakan dia ingin menggunakan PowerPoint. Pokoknya saya mempertahankan pendapat sehingga menjadi perbedaan ide. Sebab perbedaan pendapat, setiap anggota memiliki ide berbeda, kurangnya sikap menghargai pendapat, tidak adanya musyawarah dan diskusi yang tidak diperlukan. Mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, mencari keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak. Cara menyelesaikan konflik: 1. Musyawarah, berdiskusi untuk mencari solusi bersama. 2. Negosiasi, saling memberi pendapat dan mencari keputusan. 3. Toleransi, menghargai perbedaan ide teman. 4. Kerjasama, mengutamakan tujuan kelompok. Sikap yang harus dilakukan, sikap positif dalam kerja kelompok, mendengarkan pendapat teman, tidak mengejek ide orang lain, sopan saat berbicara, mau menerima keputusan bersama, saling membantu. Jadi dapat disimpulkan yaitu perbedaan pendapat dalam kelompok adalah hal yang wajar. Konflik dapat diselesaikan dengan 1. Musyawarah, 2. Toleransi, 3. Kerjasama, 4. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, kerja kelompok menjadi lebih kompak dan damai. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa penyebab konflik pada kasus tersebut? Lanjut. Apa mau ditanggung dulu apa langsung jawab? Langsung jawab. Coba silakan. Ada yang mau jawab? Penyebab perbedaan pendapat: 1. Setiap anggota memiliki ide berbeda. 2. Kurangnya sikap menghargai pendapat. 3. Tidak adanya musyawarah. 4. Solusi yang tidak bisa terjadi. Gimana? Kelompok 3 sudah puas? Puas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Langsung ke tanda. Ya, silakan. Yaitu silakan Satu, mengutamakan musyawarah. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Mencari keputusan bersama. 4. Tidak memaksa kehendak. Gimana sudah puas kelompok 3? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya masuk kelompok 2 akan presentasikan hasil kalian. Maju. Maju. Yang satu siapa, yang dua siapa, yang tiga siapa. Ya sudah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang konflik antar teman karena salah paham. Itu apa itu konflik? Konflik adalah perselisihan atau pertentangan antara dua orang karena perbedaan pendapat, kesalahpahaman atau kepentingan tertentu. Dalam pertemanan, konflik dapat terjadi karena salah memahami pengalaman, kurangnya komunikasi, mudah tersinggung, mendengar informasi yang belum jelas. Contoh kasus yang saya yakin adalah Ina mendengar ucapan istri yang dianggap karena salah paham, Ina menjadi marah dan tidak mau berbicara di situ. Hubungan mereka menjadi tidak baik. Penyebab konflik salah paham: 1. Kurangnya komunikasi yang baik. 2. Tidak menanyakan kebenaran informasi. 3. Emosi yang tidak terkendali. 4. Adanya prasangka buruk terhadap teman. Sila Pancasila yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, menghormati orang lain, bersikap sopan dan saling menghargai, tidak mudah menyakiti perasaan teman. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya menjaga persahabatan dan persatuan, menghindari pembunuhan. Metode penyelesaian konflik. Cara menyelesaikan konflik yaitu 1. Mediasi, meminta bantuan teman atau guru untuk mendamaikan. 2. Verifikasi, menanyakan langsung agar tidak terjadi salah paham. 3. Musyawarah, membicarakan masalah dengan baik-baik. 4. Saling memaafkan, menghilangkan rasa marah dan dendam. Kesimpulan konflik dan latar belakang dapat terjadi masalah. Konflik dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik, klarifikasi, mediasi, sikap saling menghargai sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian hubungan pertemanan dapat tetap harmonis. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Metode penyelesaian konflik apa yang tempat digunakan? Ada yang dijawab apa? Sugi jawab. Metode? Silakan ada yang menjawab. Metode penyelesaian konflik yaitu dengan cara 1. Mediasi, meminta bantuan teman atau guru untuk mendamaikan. 2. Verifikasi, menanyakan langsung agar tidak terjadi salah paham. 3. Musyawarah, membicarakan masalah dengan baik-baik. 4. Saling memaafkan, menghilangkan rasa marah dan dendam. Enggak ada yang bertanya lagi? Ada. Oke, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita belajar hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu konflik? Silakan, Titik. Konflik adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Bagus. Lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik
tadi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan, menghormati orang lain, dan menyelesaikan masalah secara damai. Apa manfaat menyelesaikan konflik dengan musyawarah? Agar tidak terjadi pertengkaran dan mendapatkan solusi yang satu. Sangat baik ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.